Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, video pembelajaran ini adalah video untuk implementasi yang kita bakal mencoba untuk mengirimkan data dan menampilkan data dari Node MCU ke database dan database nanti datanya bakal ditampilkan melalui Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi, langsung saja kita cobakan implementasinya seperti apa. Nah, oke, di sini saya sudah oke. Jadi di sini kita menggunakan webhost.com sebagai server untuk menyimpan data. Nantinya bakal masuk ke database menggunakan MySQL. Jadi, untuk menggunakannya nantinya teman-teman silakan akses webhost 00 webhost.com. Lalu di sini nantinya bisa sign in. Nah, lalu untuk sign in bisa menggunakan akun Google-nya ataupun akun Gmail-nya. Oke, di sini saya sudah login menggunakan akun Gmail saya dan dia langsung masuk ke dalam akun yang sudah saya create. Lalu di sini kita ada tampilan server kita yang sudah running. Lalu di sini ada ya alamat webnya. Nah, lalu untuk membuat database kita bisa pilih di sini ada manage website. Nah, lalu di sini hal yang pertama kita lakukan kita bisa ke tools, lalu kita bisa ke database manager di sini. Nah, lalu di sini database-nya masih kosong, kita bisa create new database. Nah, lalu di sini kita bisa bikin nama database-nya, contohnya di sini DB monitoring. Lalu database username-nya saya bikin root. Nah, lalu di sini ada password. Untuk melihat passwordnya kita bakalan pilih show password di sini. Silakan di copy passwordnya ini, lalu silakan ditaruh ataupun di paste di catatannya. Biar tidak lupa soalnya nantinya si password ini nantinya bakalan kita gunakan untuk konfigurasi si API eh, ke database-nya. Lalu kita tinggal klik create. Nah, oke, di sini proses creating database sedang berlangsung. Kita tunggu sampai creatingnya selesai. Nah, sambil menunggu kita butuh copy si database name-nya untuk konfigurasi di API-nya juga. Lalu si ID DB usernya kita copy juga, lalu kita paste di Node. Nah, ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi si komponen ini nantinya bakalan kita deklarasikan di API-nya agar si database kita ataupun API kita bisa terkoneksi dan saling melakukan penukaran data. Nah, lalu di sini prosesnya sudah selesai. Di sini ada manage. Kita bisa pilih manage di sini. Lalu di sini ada PHP My Admin untuk masuk ke aplikasi manajemen si database-nya. Nah, di dalam itu nantinya kita bisa create table, lalu menentukan kolom apa aja yang kita butuhkan. Nah, lalu tampilannya sama kayak XMPP, MySQL yang ada di XMPP yang sudah pernah teman-teman gunakan. Jadi di sini kita tinggal pilih saja database-nya. Di sini udah ada nama database-nya. Nah, lalu di sini bisa disesuaikan saja nantinya nama tabelnya. Di sini saya bikin namanya TBL sensor. Terus coba kolomnya ada 4. Lalu di sini ada button go, kita tinggal klik go. Nah, lalu untuk kolomnya tentunya pasti bakalan ada ID. Nah, karena saya misalkan ceritanya pengen menggunakan sensor temperatur, di sini saya bisa menambahkan temperatur, lalu kelembapan, humidity. Nah, saya juga pengen nampilin nih tanggal dari si datanya. Kita bisa pakai datetime di sini. Datetime. Nah, lalu saya pengen si ID ini auto increment biar tidak
si node MCU-nya tidak perlu lagi nge-create ID sendiri. Jadi database-nya bakalan di increment sendiri oleh si sistemnya. Lalu karena dia auto increment, dia harus menjadi primary key. Ini tinggal di go saja. Lalu untuk tipenya si temperatur saya ganti jadi varchar, panjangnya 50, lalu humidity juga 50, dan datetime juga saya ganti jadi varchar, panjangnya 100. Lalu kita tinggal save. Nah, oke. Sekarang kita punya satu buah table, yang mana table sensor namanya. Dan di sini datanya masih kosong, belum ada data apa-apa. Kalau misalkan kita lihat, di sini masih kosong. Nah, sekarang kita bakal berpindah ke manage database tadi, si halaman awal di sini. Lalu kita bakalan ke file manager. Sekarang tugas kita adalah untuk membuat si API-nya. Jadi di sini kita bakalan ada dua API, ada API insert dan ada API untuk show. Nah, setelah masuk ke file manager, di sini ada button upload files. Kita tinggal klik saja dan nantinya kita bakalan masuk ke halaman untuk manage si filenya. Dan di situ kita bakalan bikin si API sistem kita. Nah, pada saat kita masuk ke ya halaman manajemennya, di sini ada dua folder, ada public HTML dan ada TMP. Yang kita gunakan adalah public HTML. Jadi public HTML ini adalah apa namanya folder yang bisa diakses secara publik dan nantinya kita bisa mengakses si API-nya. Kalau misalkan teman-teman bikin create di luar sini, misalkan folder lagi, itu nggak bakalan kebaca di URL-nya ataupun di link-nya. Nah, sekarang kita tinggal klik dua kali si public HTML ini. Nah, lalu di sini saya bikin sebuah folder namanya monitoring. Lalu saya create. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam folder monitoring ini. Kita bisa klik dua kali. Nah, lalu di sini saya bikin sebuah file namanya adalah helper.php. Nah, jadi untuk API-nya ini kita menggunakan PHP natif saja tanpa framework untuk koneksi ke database-nya. Nah, lalu kita klik dua kali helper ini. Nah, di sini kita bisa bikin tag PHP seperti ini. Dan juga di sini saya bikin sebuah variabel, saya deklarasikan menggunakan define di sini. Define pertama itu host, kita bikin localhost. Nah, ini kita copy saja. Kita bakalan ada 4 variabel yang kita butuhkan. Seperti tadi ada database name, username, username, terus password, seperti itu. Nah, ini host, ini saya ganti jadi user, ini jadi passwordnya, dan ini jadi DB name, DB aja DB. Nah, usernya ini kita ganti sama user yang sudah kita copy tadi. Kita lihat di note kita. Usernya namanya adalah ID bla 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 underscore root. Kita copy, kita paste di sini. Lalu passwordnya kita lihat lagi di note kita. Passwordnya menggunakan ini. Kita copy, kita paste. Nah, lalu terakhir ada DB-nya. Namanya DB-nya adalah bla 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 DB underscore monitoring. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, oke. Jadi ini adalah kebutuhan variabel untuk konfigurasi ataupun deklarasi dari si connection ke database-nya. Sekarang kita bikin variabel namanya db connection. Kalau tadi kan kita cuma baru deklarasi. Nah, sekarang kita bakalan connect ke dalam database-nya menggunakan mysqli underscore connect. Nah, jadi ini untuk koneksi ke database-nya. Kita tinggal panggil variabelnya host.
lalu user, lalu pass, lalu DB. Nah, lalu di sini or or die. Jadi ini fungsinya kalau misalkan terjadi error ataupun tidak bisa terkoneksi, notif ini bakal tampil. Tidak dapat terkoneksi dengan database. Nah, lalu di sini saya bikin header. Jadi pada saat menampilkan datanya, datanya itu nantinya bakalan bentuk JSON. Content type application slash JSON. Nah, jadi kita pengen datanya JSON, fungsinya apa? JSON biar nanti datanya mudah dibaca dan gampang dibaca oleh si Android-nya. Nah, kalau sudah, kita tinggal save and close di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih view. Nah, di sini tidak ada error apa-apa. Berarti si apa namanya connection kita, API connection kita ini udah berhasil terkoneksi ke database-nya. Tapi kalau misalkan error, misalkan di sini saya ganti username-nya jadi root 1, lalu save and close. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini ada warning bla 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 aksi denied for user bla 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 root 1 tidak dapat terkoneksi. Jadi kalau misalkan error bakalan keluar warningnya apa dan juga errornya seperti apa dan ini juga ada nih baris berapa errornya. Nah, kita balikan lagi. Ini tadi stop and close. Nah, oke, sekarang kita bikin API selanjutnya. Sekarang kita bikin API untuk insert. Jadi kita bikin lagi filenya di sini new file namanya insert.php lalu create. Nah, kita buka, kita klik 2 kali. Sama seperti tadi kita bikin tag si PHP-nya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan PHP, kita bikin tag PHP. Hmm. Lalu di sini eh, sebenarnya setiap API itu kita harus melakukan konfigurasi untuk nama database-nya, database name-nya, dan sebagainya. Karena tadinya kita sudah bikin, kita tinggal panggil saja si filenya menggunakan perintah require once buka kurung. Sini kita isi nama filenya helper.php. Jadi dengan menggunakan ini kita tinggal panggil saja nantinya si apa namanya si filenya, si helpernya. Jadi kita tidak perlu 2 kali untuk apa namanya untuk membuat si siapa si si konfigurasi database-nya itu untuk kedua kalinya gitu. Nah, lalu sekarang di sini saya bikin sebuah if kalau misalkan oke, saya bikin dulu variabel sini result. Jadi untuk PHP ini, untuk deklarasi si apa namanya si variabelnya, kita tinggal menggunakan dolar ini, dolar result. Nah, itu berarti deklarasi dari si variabelnya. Nah, di sini oke, sebelumnya saya bikin dulu variabel namanya datetime. Jadi saya mau si datetime-nya ini secara otomatis apa di-input berdasarkan datetime si servernya. Nah, pertama itu kita harus setting dulu time zone-nya menggunakan script that default set. Nah, karena kita ada di Asia dan di Jakarta, kita bisa pilih Asia slash Jakarta. Nah, lalu untuk membuat datetime-nya atau mengambil datetime-nya, kita bisa pilih date, terus buka kurung,
Terus formatnya bisa day, month, trip, years. Nah, lalu saya juga pengen menampilkan jam, hour, minute, dan second. Nah, lalu di result ini kita bikin query. Jadi saya pengen bikin query untuk insertnya. Jadi bentuk query-nya nantinya teman-teman bisa sesuaikan saja. Seperti ini. Sesuai saja. Bentuk query-nya seperti ini. Nah, di sini menggunakan MySQL query. Saya enter aja. Nah, MySQL query. Nah, karena kita di sini pakai datetime, ini saya hilangkan saja si like ini. Ini saya ganti jadi dollar date dollar datetime. Nah, jadi untuk deklarasi si query-nya bentuknya seperti ini menggunakan MySQL query yang dimana ini fungsinya ya untuk mendeklarasi kalau kalau si query ini bakal dijalankan seperti itu. Nah, lalu di sini ada con. Con ini kita bisa panggil dari si apa namanya si file helper sebelumnya. Kalau di helper tadi kita deklarasiin, sorry, tadi namanya db connect, sorry, db MySQL query db underscore connect, db underscore connect. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita bikin if. Nah, if resultnya itu tidak berjalan, misalkan si query-nya itu tidak berjalan, if result tidak jalan, maka di sini saya pengen nampilin notifikasi echo, misalkan eh, tidak bisa menyimpan ke database. Lalu dot MySQL error con. Hmm, coba result. Nah, lalu else di sini kalau dia berhasil berarti echo berhasil menyimpan data. Nah, jadi kalau misalkan di PHP echo ini sama kayak print ataupun sistem out print learn. Jadi untuk menampilkan ya notifikasi ataupun menampilkan output kalau misalkan suatu aksi itu terjadi. Nah, jadi seperti ini untuk API si insert data. Nah, sekarang kita coba save and close. Kita coba jalankan. Teman-teman bisa klik kanan, lalu view. Oke, di sini ada error. Data full set in. Oke, ini ada error di line ketiga. Kita lihat. Date default. Default. Oke, ini kurang time zone. Time zone. Nah, kita save and close. Kita coba jalankan lagi. View. Hmm. Oke, ini ada error di line ke-7. Di line ke-7, kita lihat. Line ke-7, date time, oke. Oke, dia tidak jadi connect. Kita lihat.
upper.php db underscore connect. Oke, di sini saya jadikan saja si query-nya ini sebagai variabel. Nah, kita bisa cut aja nih semuanya. Cut. Lalu di sini saya paste. Jadinya seperti ini. Nah, lalu di sini kita panggil si query-nya. Query. SQL query. DB connect query. SQL query result. Hmm, required ones. Oke, oke, oke. Hmm, query. DB connect. Query. Wah, kita simpan close dulu aja. Error result. Oke, line 7. Errornya line 7. Oke, oke. Hmm, coba. Oke, kita balik. Oh, ini belum titik koma. Nah, kita save and close. Kita coba view. Line 7, masuk query. Line 7. 7 kita lihat. Line 7. Line 7 di line 7. Hmm, hmm, hmm. DB Connect. Sekali query. Oke, save and close. Oke, jadi ya udah kita copy saja di sini ini si DB connection-nya. Ya, tidak save and close. Oke. Oke, saya langsung deklarasikan saja si DB connection tadi di sini. Ini tinggal paste, enter. Kita save and close. Kita coba view. Di sini method query line 14. Line 14. Hmm, line 14 result. Oh, oke. Oh, DB connection. Ini namanya DB connection. Sorry. Oke, berarti seharusnya bisa tadi. Connection. Nah, kita coba view lagi. Hmm,
Oke, line 11. Line 11. Oke, ini tidak bisa. Kita hapus saja. Save and close. Kita coba view. Oke, dia tidak bisa menyimpan. Oke, kita coba lihat di database-nya dulu. Apakah ada data yang masuk atau tidak. Oke, kita reload. Di sini masih belum ada data yang masuk. Kita lihat. Oh, sensor. Oh, oke. Di sini kita salah apa? Salah nama kolom. Seharusnya di sini date time kan tadi. Date time. Sorry, date time. Temperatur. Oke, save and close. Kita coba view lagi. Oke, nah di sini ada status berhasil menyimpan data. Sedangkan kan si temperaturnya belum kita set. Kalau misalkan kita lihat di dalam database-nya, seharusnya ada satu data, humidity dan temperaturnya ini masih kosong. Oke, seperti ini. Nah, untuk agar bisa data temperatur dan si humidity ini terisi, di sini kita bisa tambahkan eh, tanda tanya seperti ini. Lalu bikin variabelnya tadi namanya temperatur, tur. Lalu nilainya, misalkan di sini saya kasih nilai eh, 34,0. Lalu di sini kita tambahkan dan humidity. Humidity sama dengan 90 misalkan. Nah, kita enter. Oke. Nah, di sini statusnya berhasil menyimpan data. Kalau misalkan kita lihat ke database. Nah, datanya ada dua di sini. Ini saya delete saja. Satu. Oke. Nah, kita lihat lagi. Terus di sini saya coba manipulasi lagi. Ini saya kasih misalkan 80. Lalu temperaturnya misalkan jadi 30. Lalu kita enter. Oke, data berhasil menyimpan data. Kita lihat di dalam database-nya. Nah, ada dua data di sini. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membuat API untuk insert data. Selanjutnya kita bakal bikin API untuk si show data. Nah, di sini saya bikin file baru lagi. Namanya data.php. Enter. Nah, lalu seperti tadi kita bikin tag untuk si PHP-nya. Datanya PHP. Lalu di sini kita tambahkan require underscore launch. Terus kita panggil si helper tadi, helper.php. Nah, lalu di sini kita bikin query untuk show data. Pakai select select bintang from tbl underscore sensor. Terus di sini saya bikin order by. Jadi tujuannya adalah agar data yang terbaru itu bakalan selalu di atas. Seperti itu. Jadi ada data baru, datanya bakalan di atas. Data baru bakalan ada di atas. Nah, lalu di sini tambahin if. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu si query-nya menggunakan si SQL
query tadi, karena hampir sama kayak kayak apa kayak kayak API insert tadi. Di sini MySQL query buka kurung, kita panggil si DB underscore connection tadi yang ada di helper, lalu kita panggil variabel query. Lalu di sini if SQL-nya berjalan, eh, si data yang ada di result tadi, data yang ada di apa di query tadi, saya pengen masukkan ke dalam array. Array. Saya bakal masukkan datanya ke dalam array. Lalu di sini ada perulangan untuk menampilkan semua data yang ada pada ya tabel kita. While row MySQL page page underscore array. Nah, buka kurung. Lalu data itu bakalan diambil di SQL. Nah, lalu di sini kita masukkan datanya ke dalam array, setiap datanya. Push dari si result, koma, array. Jangan lupa titik koma. Lalu di sini kita bikin tag-nya ID tentunya. ID terus sama dengan seperti ini. Lalu dollar row, lalu nama kolomnya kan ID. Terus koma, lalu temperatur dengan oke sama dengan ini. Row temperatur, koma, kita punya humidity juga, humidity, row, koma, terus kita samakan nama kolomnya, humidity, lalu kita punya date time, kita samakan juga dengan kolomnya, row, date time. Nah, jadi seperti ini untuk memasukkan setiap datanya itu ke dalam array. Nah, lalu datanya itu saya pengen tampilkan dalam bentuk JSON. Caranya pakai echo JSON encode. Di sini encode. Terus array. Terus di sini sensor tag-nya. Result. Nah, bentuknya seperti ini. Kita coba save and close. Kita coba jalankan. Kita bisa klik kanan di sini di data PHP. Lalu kita klik view. Ini oke ada typo, temperatur typo. Tem temperatur. Save and close. Ini kita close aja. Kita coba lihat lagi view. Ini oh sih. Save and close. Load. Kita coba reload. Oke, nah. Jadi bentuknya seperti ini datanya. Nanti bakal bentuk dalam bentuk JSON. Kita coba bisa pakai JSON ready. Kita coba copy semuanya. Nah, oke.
Jadi JSON Pretty ini adalah salah satu web sebenarnya ataupun salah satu fitur agar apa namanya ya contohnya kayak JSON ini yang masih berantakan seperti ini, kalau misalkan kita gunakan dengan JSON Pretty seperti ini, nah datanya bakalan tersusun seperti ini, lebih rapi kan. Nah, lalu tadi kan kita di dalam database-nya ada dua data nih. Nah, lalu tadi saya descending, jadi data terbaru itu bakal selalu di atas. Misalkan kalau saya tambahkan lagi datanya, seharusnya di sini data yang keempat bakalan pas. Ini kayaknya selalu di atas. Oke, sih. Ya, jadi seperti ini. Jadi, kalau ini seperti itu ada susunan dari si biasanya itu bisa bisa kita bisa lihat apa data yang ada di dalamnya. Terus dilihat ini temperatur, lalu ada time. Oke, kalau di sini kita untuk bikin guys sudah selesai. Sekarang tugas kita kalau kita bakal ke Arduino. Jadi di Arduino kita bakalan dari apa namanya dari flashing. Jadi ya koneksikan si potensi atau soal dia ya bisa apa info. Jadi ini adalah koordinat dari si NoSQL-nya. Jadi untuk full dari koordinat ini saya bisa lihat di deskripsi video ini nantinya. Nah, ya pertama kita bakal deklarasi untuk si SSID sama password yang security ataupun password kita. Lalu di sini saya deklarasi ada dua nilai, ada temperatur dan ada humidity sebagai input data kita. Nah, lalu di sini nanti teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya untuk temperatur dan humidity pakai nilai random. Nanti nilai temperatur dan humidity ini bisa disesuaikan saja dengan nilai sensor yang sudah terkoneksi dengan si MCU-nya. Nah, lalu yang harus kita ganti nantinya mengganti si efek ini disesuaikan dengan nanti bakal bikin sebenarnya mulai dari HTTPS kan pasti S di master jadi HTTPS S itu saja kita ini HTTP harus disesuaikan dengan kabelnya ada di sini saya ada temperatur tapi saya sama dengan temperatur seperti ini dan ini nah, nanti disesuaikan kalau dari database-nya
sekarang kita coba upload datanya ataupun codingannya. Nah, oke, di sini proses upload sudah selesai. Kita lihat di serial monitornya. Kita coba reset. Oke, nah oke. Di sini sudah keluar berhasil menyimpan data. Jadi untuk time samplingnya di sini saya setting 6.000 milisecond ataupun 6 detik. Jadi setiap 6 detik dia bakal nge-grab data, sending data ke database. Nah, kita lihat di database-nya apakah datanya sudah masuk. Oke.
Nah, di sini datanya sudah masuk ada 11 ada 10 data. Kita coba lihat di API-nya apakah datanya sudah bertambah juga. Nah, oke. Nah, jadi di API-nya datanya juga sudah bertambah sesuai dengan database tadi. Banyak database-nya kalau kita lihat di Jason Pretty. Nah, sini ada 11 data, ada 10 data yang nantinya bakalan kita tampilkan di aplikasi Android-nya. Oke, untuk videonya bakalan saya bagi dua. Jadi untuk Android-nya bakalan saya pisah dengan video ini. Jadi untuk video create API dan koneksi si NodeMCU-nya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.